Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halakal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema sore hari ini hikmah tujuan melaksanakan sholat. Ada beberapa ayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan diambil kesimpulan bahwa Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk mendirikan sholat. Ada tujuan hikmah yang sangat berguna bagi orang-orang yang mendirikan sholat. Tujuan itu supaya manusia itu menyembah kepada Allah dan tunduk sujud kepadanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa ana fa'buduni. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Supaya manusia selalu ingat kepada Allah untuk memberikan hidup dan kehidupan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat dan untuk berzikir kepadaku. Ingat mengajarkan Allah dan semua anugerahnya. Mari kita lihat. Karena perintah-perintah yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk melaksanakan sholat, itu sudah kewajiban kaum muslimin. Kita diberikan jiwa yang tenang kalau kita selalu melakukan perintah-perintah sholat dan kita menenangkan hati kita. Karena 5 waktu ini yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita melaksanakan. Karena sangat panjang waktunya diberikan kita untuk melaksanakan sholat. 1 kali 24 jam waktu. Sementara kita melaksanakan ibadah cuma 5 waktu. Karena ini sudah kewajiban kita. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita melaksanakan ibadah. Supaya manusia terhindar dari melakukan perbuatan mungkar dan keji yang akan mendatangkan kehancuran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Ini suatu yang kita harus jaga. Karena kenapa? Kita menanamkan nilai-nilai iman di hati kita. Supaya selalu memberikan satu motivasi terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya agama Allah yang tetap tegak, kalimat Allah yang berkumandangkan di muka bumi ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imanuddin. Salat itu adalah tiang agama dan tiang tidak kacau kalau kita melaksanakan perintah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menjadi barometer antara Islam dan orang kafir, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-farqu bainal muslimin wal kafirina turkus salah. Yang membedakan antara orang Islam dan orang kafir itu adalah meninggalkan sholat. Ya jelas bahwa orang-orang kafir itu tidak akan mungkin melakukan sholat. Dan orang-orang kafir itu adalah tempatnya di neraka. Ya, neraka sudah disiapin orang-orang kafir itu. Dan dia tidak perlu lagi melalui proses, dilemparkan aja ke tempat neraka. Itu orang kafir. Karena kalau kita melihat dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man taraka as-salata jiharatan faqad kafar. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, mengingkari terang-terangan, maka dia telah menjadi orang kafir. Karena kenapa? Kita ini coba lihat. Allah itu memberikan semua nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Lalu kemudian, kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah, itu kita sangat rugi. Karena kenapa? Itu sudah kewajiban kaum muslimin melaksanakan perintah Allah untuk melaksanakan salat 5 waktu. Lalu kemudian kita tambah dengan tahajudnya, sunnah-sunnahnya. Kita bermunajat kepada Allah di keheningan malam. Lalu kita berlinang air mata tanpa keluar sendiri. Karena kenapa? Karena hati kita itu sudah masuk ke dalam niat sanubari kita dapat melaksanakan sholat tahajud itu. Dan kalau kita melakukan perintah-perintah Allah untuk melakukan sholat, ketenangan jiwa kita itu sangat tenang. Dan kemudian kita selalu memberikan satu motivasi, karena nilai-nilai sandaran vertikal kita kepada Allah ini tidak ada lagi. Kita bermunajat kepada Allah, kita minta tolong kepada Allah. Ya Allah, kuatkan hati saya untuk menghadapmu atas perintahmu untuk melaksanakan ibadah sholat. Coba tingginya itu Allah memberikan kepada kita. Karena sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan tiang agama. Itu intinya di situ. Untuk memperkuat agama, dan sebaiknya jika engkau mau sholat cuma sekedar bermain-main saja melaksanakan ibadah sholat, itu tidak akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita main-main. Kadang-kadang kita ini kan manusia diberikan ujian. Hari ini kita melaksanakan sholat subuh, terus duhur enggak, asar masuk lagi, terus kemudian lagi maghrib tidak, isya dia laksanakan. Ini terpotong-potong sholatnya. Betapa ruginya kita diberikan oleh Allah kepada kita itu 1 kali 24 jam yang saya katakan tadi. Lalu kemudian kenapa kita tidak melaksanakan perintah waktu cuma 5 waktu? Ya, coba. Kalau kita mengambil, taruhlah kita sholat itu cuma 10 menit. Duhur 10 menit, asar 10 menit. Ya, coba. Maghrib 10 menit, isya 10 menit. Subuh 10 menit. Cuma 50 menit. Coba. Masih ada tertinggal 23 10 menit. 23 jam masih tersisa 10 menit. Nah cuma 50 menit kok kita ambil. Kenapa lalu kemudian kita tidak melaksanakan itu? Makanya perlu kita tanamkan nilai-nilai agama di hati kita. Karena kalau sudah ini tertanam hati kita nilai-nilai agama,
insya Allah semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan sholat ini dunia akan dapat diatur untuk mewujudkan yang namanya perdamaian, ketentraman, kebahagiaan. Oleh karena itu dirikanlah sholat yang tegak, yang kokoh, ya, sehingga kuat untuk melakukan itu. Karena kenapa? Pendalaman kita tanah yang keras, demikian pula misalnya ya, dengan pula sholat kita, fondasi kita harus kuat dan kokoh. Ini nilai-nilai kita kalau kita mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kokoh. Lalu kemudian jiwa yang tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tauhid yang besar, yang kuat serta kokoh. Ini fondasi yang kokoh kita melaksanakan ibadah sholat. Ini sangat kokoh. Akan tersirnalah jiwa-jiwa yang kotor. Kalau kita melaksanakan sholat yang misalnya kotor apa segala itu, kita jauh dari itu. Ya, ini kita harus lihat, kita perhatikan. Kan hati kita ini bisa bersih dari segala macam kemusyrikan, persekutuan Allah, nah, hilang permukaan secara totalitas. Makanya kita tanamkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah. Maka ajaran-ajaran Islam ataupun hukum-hukum Allah itu baru bisa diterima dengan senang hati. Coba lihat, kita senang hati, ya, dan kita rasakan sebagai nikmat, ya, kalau jiwa kita sudah bersih, Pak, dari kemusyrikan. Begitu juga sholat bisa kita berdiri yang kokoh, yang kuat. Kalau didirikan sholat, jiwa kita bersih dan akal kita yang sehat, serta akidah kita itu mantap, tauhid kita yang sangat benar. Inilah pandangan kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Kita tanamkan nilai-nilai itu, ya, karena jelaslah bahwa ajaran agama Islam, hukum-hukum Allah hanya bisa diterima dengan jiwa-jiwa yang suci dan bersih. Ini kalau kita lihat dari sudut pandang orang yang mendirikan sholat. Dari segala macam kemusyrikan supaya untuk mencapai jiwa kita, ya, dan rohani kita yang sangat bersih dan suci kalau kita melaksanakan ibadah kita. Ya. Hendaklah kita mantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Untuk menghidupkan hati kita, tenang pikiran kita, tenang jiwa kita, ya. Sehingga pengajaran peringatan terdapat dalam sholat dapat berubah semua yang negatif menjadi positif. Ya. Yang positif itu akan bertambah tinggi nilainya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, liyumsira man kana hayyan, supaya dan dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya. Ini Rasulullah juga memberikan Muhammad supaya tidak kotor. Jangan kotor hati kita ini, bersihkan dengan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terpancar sinar nur cahaya, bukan saja di wajah tapi hati terpancar dengan nilai nur dalam hati sanubari kita. Kita tingkatkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Nyatalah bagi kita bahwa hanya hati yang hidup dan jiwa yang bersih jika kita menerima wahyunya Allah. Sedangkan jiwa yang kotor, hati yang mati akan sulit untuk menerimanya, atau tidak sulit untuk kita bersihkan kalau hati kita yang kotor. Saya akan jelaskan dari awal bahwa hati ini bagaikan cermin, kata Imam Al-Ghazali. Hati ini bagaikan cermin, jangan dikotori. Kalau ini lama dikotori baru mau dibersihkan, agak susah mau bersih cerminan itu. Makanya dibersihkan sama dengan hati kita. Hati kita ini cemerlang,
jangan dikotori. Coba kalau kita mau lihat, ya. Lalu kemudian kalau kita menyangka bahwa sholat itu urusan jasmani saja, maka sholat kita tidak banyak membawa faedah, bahkan hanya sekedar. Tapi senang jasmani ataupun gerak badan semata-mata, sehingga sholat belum berfungsi sebagai teman mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, maka kita mutlak perlu mempelajari tentang sholat yang kita harus lakukan. Untuk apa Allah fardukan sholat kepada hamba-hambanya? Apa arti makna sholat itu? Siapa saya, siapa pula yang sedang hadapi dalam sholat itu? Jadi kita jangan main-main, Pak. Begitu kita kata Allahu Akbar, tidak ada lagi satupun kita pasrah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi minta satu pertolongan selain cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena kenapa masih banyak juga lagi pertanyaan-pertanyaan harus kita ungkapkan sekaligus memberikan jawaban secara benar dan tepat untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tingkatkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah. Apalagi yang kita mau lakukan? Ya, kita tetap melakukan perintah Allah, tetapi juga kita melakukan usaha-usaha apa dan sebagainya. Profesi kita apa? Ya, kita melaksanakan semua itu. Karena kenapa? Kita menyerahkan sepenuhnya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menanamkan nilai-nilai hati ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita harus mengetahui, kalau kita melihat dari sudut pandang bahwa sholat ini kan bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Ya, kita lakukan hal itu. Kita perkuat dengan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tidak jauh dari itu kalau kita melihat jika kita mau mendirikan sholat atau mengadakan sholat, hubungan kita dengan Allah, maka kita harus bertanya dan belajar kepada para ulama-ulama kita atau tidak, para kiai kita atau tidak, kepada ustadz kita yang mengerti. Ini perlu kita harus lakukan itu. Karena kenapa? Kita bertanya siapa Allah itu? Ya, Allah Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta, memahami pendidikan, Maha Guru, Maha Pengajar. Lalu kemudian siapa kita dan siapa Allah? Ya, kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi asyadi takwin, diciptakan oleh kita. Allah itu sangat sempurna kedudukan kita. Lalu kita harus bersyukur. Diciptakan oleh Allah kita itu yang sangat sempurna. Fi asyadi takwin, begitu kekuasaan Allah memberikan tubuh kita yang sangat sempurna. Inilah nilai-nilai ibadah kita tanamkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita mau melihat bahwa bagaimana caranya itu menghadap kepada Allah, ya, pelajari ilmu fikih, hadis-hadis syahid, kalimat apa saja yang harus kita ucapkan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pelajari pula ilmu fikih, hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perasaan kita setelah berhubungan dengan Allah? Satu, merasa beruntung, merasa tenang, tentram. Kemudian yang kedua, merasa bersyukur penuh dengan terima kasih. Ya, merasa bahagia dapat kesempatan izin bisa berhubungan dengan Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar,
serta Maha Pengampun. Karena kita melihat Allah itu sangat tinggi ampunannya ketimbang dosa-dosa kita. Kalau kita ingin mau bertobat, semua itu kita lakukan taubatan nasuha. Kita ingat, kita putar dari awal itu. Sifat-sifat kita, perilaku kita yang kita lakukan itu. Sehingga timbul motivasi yang kuat. Karena sudah dilandasi dengan nilai-nilai iman. Orang kalau tidak punya nilai iman, terserah apa saja dia bisa lakukan. Ya sama, apa bedanya dengan orang kafir? Kalau tidak melaksanakan ibadah sholat, perintah Allah. Ya. Kemana lagi kita tempat mengadu? Kemana lagi kita minta pertolongan? Kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanamkan nilai-nilai iman kita kepada Allah. Perintah waktu, 5 waktu diberikan oleh Allah, laksanakan semua itu. Lalu kemudian kenapa kita tidak mau lakukan? Rugi kita. Dan catatan amal yang kita lakukan itu cuma yang mengetahui bisa Allah dengan kita. Apa bedanya puasa? Puasa juga nggak ada yang bisa tahu. Cuma Allah yang mengetahui puasa kita. Makanya mari kita tenangkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga terarah. Orang kalau ada nilai-nilai agama semua terarah. Kemudian kalau kita sudah punya nilai-nilai yang mendalam, melaksanakan perintah, ini semua ini jiwa kita menjadi tawadu, rendah hati kita. Siapapun kita menghargai orang. Karena kenapa? Semakin tinggi status nilai kita beribadah kepada Allah, semakin tinggi juga nilai ujian yang diberikan oleh Allah. Tetapi tidak perlu kita risau kalau ada seseorang yang memberikan suatu masalah melaporkan kepada kita. Kita terima dengan baik. Tapi kita tidak bisa langsung memvonis seseorang. Karena belum tentu itu benar. Makanya setiap ada permasalahan, karena kita ini kalau sudah semakin mendalam nilai-nilai agama kita kepada Allah, semakin tinggi juga yang saya katakan tadi ujian itu. Bertubi-tubi ada aja orang datang kepada kita yang gak benar. Tetapi kita tidak boleh langsung memvonis orang. Dan kita sangat menghargai orang. Apakah itu orang yang tidak mampu, apakah itu orang yang memang miskin dan sebagainya. Dan kita sangat menghargai orang. Ya, itu yang kita harus lihat. Tanamkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kenapa saya selalu menenangkan seperti itu? Karena yang saya bilang tadi, apa sih kehidupan ini? Apa sih yang tidak berakhir dalam kehidupan ini? Semua akan berakhir dalam kehidupan ini. Lalu kemudian kita dipanggil oleh Allah, tidak ada persiapan. Rugi Pak kita. Makanya kita tanamkan nilai-nilai ibadah. Jangan terlepas dari itu. Kita punya sandaran vertikal kepada Allah. Oleh kita melakukan hal-hal yang demikian. Tetapi jangan melakukan hal-hal yang keburukan. Mungkin kita diberikan oleh rezeki kepada Allah, lalu kemudian kelebihan rezeki itu kita belanjakan ya dengan Allah. Kita bantu orang-orang yang tidak mampu. Kita bantu anak yatim. Ya, mereka itu sudah tidak punya ibu, tidak punya ayah. Rasulullah itu mengatakan kalau ada orang anak yatim dalam rumah, lalu kemudian kau urus yang sebenar-benarnya, Allah sangat mencintai dan Rasulullah sangat senang. Karena beliau juga adalah salah satu anak yatim. Makanya beliau sangat marah kalau anak yatim selalu dibudakkan. Gak boleh. Kita hargai Allah. Kita takut sama Allah.
Kita ambil, kita sayangi anak-anak yatim. Kita bantu pondok pesantren. Kalau Allah berikan rezeki, bantu masjid. Bantu orang yang tidak mampu. Karena kenapa? Itulah nanti nilai-nilai pahala kita di hadapan Allah yang kita bawa. Tidak ada lagi yang bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya angkatkan semua. Karena kenapa? Kalau kita melihat seorang yang mengaku sholat tetapi masih juga berbuat keji dan mungkar, masih juga selalu berzina, berbohong, menipu, dan suka memfitnah orang, apalagi iri hati yang sangat dengki, dendam dengan orang perilaku ya tidak terpuji, maka berarti belum mendirikan yang namanya sholat. Kalau masih ada orang yang selalu difitnah, ya kita selalu berburu sangka, sholat kita ini nggak sempurna. Makanya saya katakan tadi, bersihkan hati kita itu bagaikan cermin, jangan sampai dikotori, bukan? Kalau kita melihat lagi bahwa sesungguhnya betapa banyaknya orang-orang yang sholat tetapi tidak nampak bekasnya sholatnya itu dalam kehidupan dan kehidupannya sehari-hari, ya. Karena sholat dilaksanakan hanya sekedar memenuhi panggilan, tidak dihayati dan tidak difahami serta diamalkan makna kandungannya. Karena kita harus melakukan, bagaimana sih kita melakukan hal-hal yang demikian, melaksanakan sholat itu isi kandungannya yang kita harus ambil, ya. Karena kita harus berlindung kepada Allah. Jangan sampai sholat kita ini berperan dalam mencegah dari keji dan kemungkaran. Kita takut hal itu. Untuk itu, marilah kita bersama-sama untuk melakukan perintah Allah dalam waktu 5 kali sehari. Jangan kita meninggalkan sholat kita, karena itulah adalah salah satu perintah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sudah kita tanamkan nilai-nilai agama di hati kita, kita sangat menghargai orang, lalu kemudian kita sangat menghargai siapapun, entah itu orang siapa, si A, si B, kita hargai. Yang saya katakan tadi, jangan timbul perasaan-perasaan buruk terhadap orang. Begitu juga kalau kita diberikan ilmu oleh Allah. Ilmu inilah kita salurkan agar supaya bermanfaat ilmu itu kepada orang lain. Dan itu salah satu ibadah besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.